Kamis 11 Desember 2025 kita berangkat. Pada pendakian kali ini kita akan mendaki Gunung Bekel dengan ketinggian 1238 meter di atas permukaan laut. Gunung Bekel merupakan salah satu destinasi pendakian yang berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dan pendakian kali ini kita akan ditemani sama partner, yaitu Haris. Jadi si Haris ini adalah teman SMK saya yang sampai sekarang masih aktif hobi mendaki gunung dan memutuskan untuk kali ini kita akan kolaborasi atau mendaki bersama ke Gunung Bekel. Berbicara tentang Gunung Bekel, jadi Gunung Bekel ini adalah gunung yang sangat menarik karena di sepanjang jalur pendakian kita akan bertemu dengan situs-situs bersejarah peninggalan kerajaan Majapahit. Termasuk candi yang paling ikonik adalah Candi Kendali Sodo yang letaknya berada di jalur kuno dari Gunung Penanggungan Bekel via Jolotundo. Menurut artikel yang pernah saya baca, Candi Kendali Sodo merupakan candi yang populer di Gunung Bekel. Sejarahnya diperkirakan abad ke-15 atau awal kebangkitan kerajaan Majapahit. Relief di candi ini menceritakan tentang kisah Panji, yaitu Raden Panji dan juga Galuh Chandra Kirana, dan beberapa motif spiritual seperti ukel dan juga tumpal. Kembali ke perjalanan. Jadi pendakian kali ini kita akan mendaki tektok alias tidak ngecamp. Berhubung kita mendaki dadaan dan belum ada persiapan apa-apa, jadi sebelum sampai ke base camp kita akan mampir ke supermarket terdekat yang dekat dengan base camp untuk mempersiapkan logistik dengan baik. Dan akhirnya kurang lebih melakukan perjalanan 1,5 jam dari Jombang. Kita pun sampai di base camp Gunung Penanggungan Bekel via Jolotundo yang berada di Kecamatan Trawas. Dan akhirnya kita pun sampai di pos perizinan Gunung Penanggungan Bekel via Jolotundo yang berada di Kecamatan Trawas. Untuk keadaan base camp dari Gunung Penanggungan Bekel via Jolotundo ini cukup luas. Di sini ada juga musola, ada warung, dan juga ada kamar mandi. Dan setelah sampai base camp, kita pun langsung pendaftaran atau registrasi. Untuk biayanya yaitu 15.000 per orang dan 10.000 untuk parkir.
Dan akhirnya jam 8:10 kita pun memulai perjalanan untuk mendaki. Dan pendakian kali ini kita akan melewati jalur yang berbeda seperti jalur umum dari Gunung Bekel Penanggungan ini. Kita akan melewati jalur kuno dari Gunung Penanggungan dan belajar sedikit tentang sejarah dari Kerajaan Majapahit yang pernah berada di sini. Oke teman-teman, jadi kita sekarang berada di jalur pendakian Gunung Bekel. Jadi dari kita ke sini itu sebenarnya bukan langsung untuk menuju ke puncak, tapi sedikit tentang belajar sejarah dari Gunung Bekel ini. Karena memang di jalur pendakian baik Gunung Saraklopo, Gunung Penanggungan dan Gunung Bekel itu terdapat beberapa situs bersejarah dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Dan satu hal lagi, di Gunung Bekel ini tuh terdapat candi yang paling ikonik di Gunung Bekel, yaitu Candi Gendalisodo. Dan Candi Gendalisodo itu terletak di jalur pendakian melewati jalur kuno dari Gunung Penanggungan ini. Berbeda dengan jalur pendakian menuju ke Bekel seperti umumnya. Dan akhirnya kurang lebih 1 jam perjalanan dari pos 1 atau pos perizinan, kita pun sampai di pos 2. Di saat kita mendaki ke Gunung Bekel, maupun Gunung Penanggungan, maupun Puncak Saraklopo, baik via Jolotundo, via Tamiajeng, dan juga via Kadungudi, kita nggak akan bertemu dengan pos 1, karena pos 1-nya ya di base camp tersebut. Kita langsung bertemu dengan pos 2. Oke, jadi keadaan pos 2 dari Gunung Bekel ini, jalur kuno, jadi seperti ini, cukup dengan bambu yang ditata untuk istirahat. Jadi nggak ada shelter, nggak ada tempat untuk berteduh. Untuk vegetasi masih tertutup dan juga masih aman. Mantap. Kita lanjut menuju ke jalur selanjutnya. Lanjut istirahat sih. Lanjut. Dan akhirnya setelah sampai pos 2, kita pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Untuk keadaan jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 sudah mulai menanjak, dan di jalur ini benar-benar masih asri dan juga sepi sekali, karena di sepanjang jalur pendakian kita harus membersihkan sarang laba-laba yang menutupi jalur pendakian. Dua 20 menit dari pos 2 kita sampai pos 3. Jadi untuk keadaan jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 itu Gunung Bekel Penanggungan jalur kuno ini cukup menanjak, kurang lebih sekitar 60 derajat. Jadi buat kalian yang kesini silakan fisiknya dan juga logistiknya, kesehatannya disiapkan dengan bagus. Untuk keadaan pos 3 di sini nggak ada apa-apa ya, cukup tanah seperti ini. Jadi nggak ada tempat untuk istirahat, nggak ada shelter. Yang ada hanyalah tulisan plakat pos 3. Mantap.
Dan akhirnya setelah sampai pos 3, kita pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 4. Dan untuk keadaan jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 masih sama seperti pos 2 menuju ke pos 3. Oke teman-teman, jam setengah 10 kita sampai di semacam candi. Cuma di sini saya tuh nggak tahu ini nama candinya apa. Cuman bentuknya itu sekelas mirip seperti makam atau kuburan. Cuman saya nggak yakin kalau ini makam. Berjalan 5 menit, kita menemukan candi lagi. Sayangnya di sini nggak ada tulisan. Dan candinya ya, seperti semacam ini ya. Jadi seperti batu yang kurang beraturan. Kita lanjut menuju ke pos 4 atau jalur selanjutnya. Oke teman-teman, jam 9.40 kita sampai di pos 4. Jadi untuk keadaan pos 4 seperti ini. Ada tempat duduk, bisa digunakan untuk istirahat. Ada plakat. Di sini nggak ada shelter. Jadi misalkan kalau kehujanan ya sudah jelas nanti seperti apa. Tapi untuk vegetasi di sini masih rapat. Mantap. Kita tadi sudah melewati kurang sekitar 2-3 candi. Sayangnya nggak ada tulisan, jadi kita itu nggak tahu itu namanya candi apa. Waduk itu. Hah? Iya, heeh. Oke teman-teman, jadi kita jam 9.55 kita sampai di Candi Kursi. Jadi kita dari pos 4 menuju ke sini itu kurang lebih sekitar 5 menitan. Setelah itu kita bertemu dengan Candi Kursi. Jadi Candi Kursi cukup unik. Jadi dia itu dibangun di bawah seperti tebing yang ada akarnya. Kalian bisa lihat seperti ini. Dan di sini bau dupa sangat menyengat. Di dalam kita bisa lihat Sewu. Saya juga kurang tahu dibalik dari gelangsing itu apa. Ini ya Candi Kursi, mantap. Jadi dia itu bangunannya di bawah seperti pohon yang seperti ini, tebing kecil, lumayan tebingnya. Dari Candi Kursi kita bisa lurus sedikit. Di sana itu juga semacam ada apa ini? Relief Nogo Rojo atau Gini. Jadi seperti ini. Kita lanjut menuju jalur selanjutnya. Tapi menurut saya, yang sebenarnya Candi Kursi adalah relief Nogorojo atau Gini itu. Karena itu bentuknya benar-benar seperti kursi, yaitu batu yang tengahnya dilubangi yang digunakan untuk duduk sebagaimana mestinya kursi. Teman-teman, jam 10.05 kita sampai di Gua Buyung. Seperti ini ya. Gua Buyung. Kita coba lihat
backgroundnya. Nuwun sewu. Lebih ini kan enak tawon tapi Oke teman-teman, jam 10.15 kita lanjut menuju ke candi yang selanjutnya. Jadi inilah Gua Buyung. Mantap. Jadi kita di sini sekitar 15 menitan. Dan sekarang kita lanjut menuju ke jalur selanjutnya. Gua Buyung. Jadi tempat Gua Buyung ini itu sama seperti Candi Kursi tadi, tapi yang membedakan Gua Buyung ini tempatnya lebih besar. Oke. Jam 10.22 kita sampai di pos 5 sama 3 semacam candi ya. Cuman nggak bisa lihat ini candi apa ini. Candi apa ya? Kamat ya. Dan akhirnya setelah trekking dari Gua Buyung, kita pun sampai di pos 5 Candi Kama 3. Dan akhirnya setelah istirahat di pos 5 atau di Candi Kama 3, kita pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke candi yang terakhir, yaitu Candi Kendali Sodo. Untuk keadaan jalur dari pos 5 menuju Candi Kendali Sodo sudah mulai menanjak dengan vegetasi terbuka. Jadi inilah Candi Kendali Sodo, candi yang paling ikonik di jalur pendakian Gunung Bekel. Ya, kita bisa melihat. Akhirnya setelah trekking kurang lebih sekitar 3 jam, kita pun sampai di candi yang paling ikonik, yaitu Candi Kendali Sodo. Oke teman-teman, jadi kita sekarang berada di Candi Kendali Sodo. Jadi memang Candi Kendali Sodo ini merupakan candi yang paling ikonik di jalur pendakian Gunung Bekel via Jolotundo. Dan candinya seperti ini, ya. Kita bisa melihat. Jadi memang Candi Kendali Sodo ini reliefnya memang tertata sangat baik dan juga masih sangat jelas dari struktur bangunannya, kemudian reliefnya. Jadi masih worth it. Diharapkan untuk kedepannya kelestarian seperti ini, sejarah dari Kerajaan Majapahit itu nggak keubah-ubah sama sekali. Apalagi kan memang ini terdapat jalur pendakian. Jadi diharapkan para pendaki yang sini melewati jalur Kendali Sodo ini, struktur bangunan atau mungkin struktur candi yang ada di sini itu jangan dirubah. Nggak cuma di sini, dimanapun. Karena ini merupakan sejarah dari kebudayaan warga sekitar.
Saya Dimas Wijaya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan terserah kalian mau like, subscribe, komen, dan juga share, itu terserah kalian. Ikuti terus perjalanan kami hanya di channel YouTube Dimas Wijaya, dan sampai bertemu di part kedua. Jadi, kapan kalian kesini?